itu sangat merespon positif ya, tentang permasalahan pinjol di negara kita ini ya, tercinta Indonesia teman-teman ya. Google bahkan sudah meminta izin ke OJK, tinggal halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin memberikan berita-berita baik ya, atau berita bahagia ya, yang datangnya dari Google itu sendiri teman-teman ya. Ini saking serius-seriusnya pinjol ini sampai Google pun ingin turun tangan ya, karena ini sudah merupakan kejahatan dan Google pun menyebut pinjol-pinjol ini adalah predator ya. Namun sebelum kita melanjut ke pembahasannya, ada baiknya untuk teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini ya, agar saya tambah semangat untuk memberikan edukasi kedepannya seputar pinjol teman-temanku ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah mensupport channel ini dan juga yang belum mensupport channel ini. Jadi tema kali ini adalah Google larang pinjol akses data pribadi pengguna teman-teman ya. Jadi pinjol Google pun itu sangat merespon positif ya, tentang permasalahan pinjol di negara kita ini ya, tercinta Indonesia teman-teman ya. Google bahkan sudah meminta izin ke OJK, tinggal OJK-nya aja yang setuju atau tidak ya teman-teman ya. Mudah-mudahan OJK itu setuju dengan larangan-larangan dari Google ya, berupa tidak boleh mengakses sembarang data dari pihak nasabah gagal bayar pinjol ya. Bagaimana buat teman-temanku, apakah setuju dengan saran Google? Silahkan kalian komentar di kolom komentar ya. Mau setuju, mau yang nggak setuju, silahkan komentar di kolom komentar ya teman-temanku. Baik, kita akan bacakan apa sih Bang rencana Google ke depannya untuk memberi keamanan dan kenyamanan buat pengguna-pengguna pinjol ini teman-teman ya. Baik, kita akan bacakan, kalian bisa tonton sampai habis biar tidak gagal paham. Baik, saya akan bacakannya. Google larang pinjol akses data pribadi pengguna ya. Google berencana membatasi aplikasi yang menawarkan pinjaman kepada individu ya, untuk mengakses data pengguna yang sensitif seperti foto, video, dan kontak. Demikian TechCrunch memberitakan ya. Langkah itu dilakukan karena sang pembuat Android meningkatkan tanggapannya terhadap munculnya perilaku predator dari beberapa pihak pemberi pinjaman yang melecehkan peminjam ya. Sampai segitunya mereka pun menyebutnya predator ya teman-teman ya. Baik, berikutnya kita bacakan ya. Pada Rabu tanggal 5, 4 raksasa mesin pencari itu mendorong pembaruan kebijakan pinjaman pribadi untuk aplikasi di Play Store. Ada pembatasan baru yang melarang aplikasi mengakses penyimpanan eksternal foto, video, kontak, lokasi yang tepat, dan log panggilan ya. Ini sangat membantu kalau menurut saya. Jadi pinjol-pinjol ini tidak bisa lagi mengakses data kita di luar kondar ya teman-teman, karena tidak sedikit pinjol-pinjol legal OJK ini yang memang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran ya teman-temanku. Mungkin yang nonton video ini sekarang ini mungkin juga pernah mengalami hal yang serupa, dihubungi di luar kondar ya, seperti itu. Yang mungkin mengalami hal serupa boleh komen juga ya teman-teman ya.
Perubahan tersebut akan berlaku mulai 31 Mei 2023 ya teman-teman, yang mudah-mudahan ini semua terlaksana ya. Aplikasi yang memberikan pinjaman pribadi atau memiliki tujuan utama untuk memfasilitasi akses ke pinjaman pribadi, yaitu pembuat prospek, dalam kurung pembuat prospek atau fasilitator, dilarang mengakses data sensitif ya, seperti foto dan kontak, kata perusahaan tersebut dalam pembaruan aturannya ya. Tren pemerasan yang dilakukan oleh peminjam akhir-akhir ini telah menimbulkan kekhawatiran karena individu yang memperoleh kredit melalui aplikasi seluler telah mengalami pelecehan dan penagihan hutang. Ya, memang ini benar ya. Ternyata dari pihak Play Store dan Google-nya sendiri itu sudah tahu. Kenapa OJK ini tidak tahu ya teman-temannya? Kira-kira pihak OJK ini tidak tahu atau memang benar-benar pura-pura nggak tahu ya teman-teman? Kita nggak tahu juga ini. Jadi kita lanjutkan. Agen peminjaman ini diduga mengakses kontak pribadi peminjam, memberitahu teman dan keluarga tentang hutang yang belum dibayar. Dalam kasus yang lebih ekstrim, agen telah menggunakan gambar yang dimanipulasi untuk lebih mengintimidasi mereka yang berhutang. Tragisnya, sejumlah orang yang menjadi sasaran ini menyerah pada tekanan dan bunuh diri. Nah, ini memang terbukti teman-teman ya. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan dan memperlihatkan betapa kejamnya pinjol-pinjol ini yang terbukti bisa membunuh ya, karena ada juga saudara kita di Malang karena diintimidasi dan disebar datanya di sosial media, makanya beliau depresi dan mengakhiri hidupnya ya. Seperti ini aja Play Store itu sudah, dan Google ini sudah mengetahui, masa iya sih seperti fintech ibu kandung pinjol-pinjol ini dan OJK bapak kandung pinjol-pinjol ini tidak tahu. Benarkah tidak tahu? Ya, kita lanjut. Pemberi pinjaman tak jarang melakukan pemerasan hingga pelecehan, ini benar. Google awalnya merespon dengan memblokir ratusan dan ribuan aplikasi pinjaman pribadi dari Play Store setelah diberitahu oleh lembaga penegak hukum dan bank sentral. Perusahaan juga memperkenalkan aturan untuk melarang aplikasi pinjaman tanpa izin dari toko aplikasi Android. Pencipta Android itu telah dikritik sejak jauh hari karena tidak mengambil tindakan keras terhadap aplikasi pinjaman predator. Ya, teman-teman, memang iya predator. Sebagai tanggapan hal tersebut, perusahaan memperkenalkan pembaruan kebijakan di negara seperti India, Indonesia, Nigeria, dan Kenya, dan Filipina. Ya, teman-teman. Jadi kasusnya ini sudah banyak menelan korban seperti di India, negara besar juga ya, Indonesia, Nigeria, Kenya, dan Filipina. Jadi kita sebagai langkah untuk mendukung wacana dari Google ini, kita bisa melakukan tagar atau gimana di sosial media kita agar itu dibaca dan disetujui oleh pihak OJK karena menunggu persetujuan dari pihak OJK. Atau kalian bisa share video-video orang yang membawakan konten-konten seperti ini teman-teman, biar OJK itu melihat dan tahu harapan kedepannya masyarakat ini apa yang sudah terlilit pinjol. Walaupun kita terlilit hutang, harusnya privasi kita itu dilindungi ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini membuat kita atau memberi kita angin segar ya, yang kita awal-awal ini sering diteror dan disebar datanya di sosial media, dipermalukan ya, bak teroris ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama, semoga ini bisa terlaksana ya. Dari saya itu aja ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video
berikutnya.